Terlepas dari apapun pandangan kita terhadap berbagai aksi teror yang semakin rutin terjadi akhir-akhir ini, namun kita juga tentu sangat sadar bahwa keduanya pasti membutuhkan calon pengantin. Calon pengantin ini adalah istilah yang biasa diartikan sebagai sosok atau orang yang akan dijadikan sebagai pelaku atau eksekutor aksi terorisme di garis depan. Dengan kata lain, mereka memerlukan orang yang akan atau bersedia untuk dikorbankan. Calon pengantin ini biasanya didapatkan dengan cara di-brainwash, didoktrin, atau dicuci otaknya. Karena pengaruh doktrin atau brainwash inilah, para calon pengantin biasanya jadi bersedia untuk melakukan berbagai aksi teror dari mulai penembakan, bom bunuh diri, dan lain-lain. Sebagaimana yang sering kita saksikan di berita akhir-akhir ini. Seram ya? Tentu saja bukan tanpa tujuan. Apabila mereka para sutradara dan pemodal aksi terorisme ini mencari calon pengantinnya atau calon pelaku itu dari kalangan umat Islam, semisal lewat acara pengajian, aktivitas diskusi, dan organisasi keislaman. Para sutradara dan pemodal ini ingin agar terjadi Islamofobia atau kebencian serta mispersepsi terhadap Islam dan Muslim. Mereka ingin agar umat Islam terpancing untuk bereaksi. Lalu hancurlah citra pengajian, umat Muslim, dan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam hanya dijadikan sebagai target, sekaligus korban fitnahan saja. Ini senada atau dibenarkan oleh Direktur Pencegahan BNPT dalam salah satu webinarnya. Sebagaimana yang dimuat salah satu media online, bahwa aksi terorisme ini lebih banyak digunakan sebagai sarana fitnah bagi Islam, mengadu domba Islam, dan membuat Islamofobia. Nah, merangkum dari berbagai sumber sebagai bentuk kewaspadaan, setidaknya ada beberapa langkah pencegahan atau preventif yang bisa kita lakukan khususnya untuk kita yang beragama Islam, agar bisa terhindar dari perangkap-perangkap yang sudah para sutradara dan pemodel itu persiapkan. Jauhi pengajian atau kajian yang tertutup, eksklusif, dan ekstrim. Baik yang tertutup dan ekstrim dari segi ajarannya, aksesnya, komunitasnya, maupun pergaulannya. Karena bisa jadi itu adalah pengajian perangkap atau kamuflase dari para sutradara terorisme tadi. Karena pengajian yang baik dan benar tentu akan inklusif dan terbuka dalam berbagai rutinitasnya. Keluar dan jauhilah pengajian, perkumpulan, komunitas yang mengajarkan atau memperbolehkan kita untuk melanggar aturan hukum agama dan negara. Karena sudah pasti ada yang salah dengan pengajian, perkumpulan, dan komunitas seperti itu. Jauhi pengajian, perkumpulan, ataupun komunitas yang mengajarkan kita menganut sistem okultisme. Pemujaan berlebihan atau pengultusan yang menganggap hanya sang guru dan versi gurunya saja yang benar dan yang lain salah semua. Karena dalam sistem yang tidak sehat seperti ini, menjadi mudah terjadinya indoktrinasi dan cuci otak. Pastikan kita selalu memiliki banyak teman dan menjaga akses kepada dunia sekitar. Karena dengan itu, apabila ada hal-hal aneh atau mencurigakan terjadi pada diri kita, maka kita bisa segera memberitahu sekitar, dan sebaliknya, sekitar pun bisa segera mengingatkan kita. Pastikan kita tidak antisosial atau asik dengan diri sendiri dan tidak mau bersosialisasi. Karena tipikal seperti ini yang menjadi target mudah untuk para sutradara dan pemodal itu doktrin serta pengaruhi. Pastikan kita sering membaca, terbuka, dan mempelajari berbagai referensi selain yang pengajian, komunitas, atau kelompok tempat kita berada ajarkan. Karena itu akan meminimalisir kita dari fanatik buta dengan satu pemahaman atau sudut pandang saja. Pastikan bahwa ajaran agama yang kita pelajari itu sesuai konsep dasar yang agama Islam ajarkan, yaitu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, kasih sayang, cahaya, dan kebaikan bagi semesta alam, termasuk kepada yang berbeda keyakinan, sebagaimana yang sudah Nabi besar Muhammad ajarkan. Ingat selalu bahwa Islam adalah agama yang sangat menentang dan tidak mengajarkan praktik terorisme. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi, kalau ternyata ada kajian, doktrin, atau ajaran yang malah dengan sengaja mengajarkan aksi terorisme, maka sudah pasti mereka sedang menentang prinsip-prinsip dasar yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dan jadi manipulator dari ajaran agama Islam itu sendiri. Mari buka mata,
Buka telinga, bersikap kritis. Persulit gerak mereka yang ingin memfitnah dan mencemarkan nama agama kita, serta merusak persatuan negara kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Sudah terlalu lama Islam dan Muslim jadi bulan-bulanan dan korban Islamofobia karena ulah para sutradara serta pemodal aksi terorisme ini. Mari persempit ruang gerak mereka dengan memunculkan kewaspadaan pada diri kita masing-masing. Islam bukan teroris, terorisme adalah musuh kita bersama, dan jayalah selalu Indonesiaku.